Tahun ini catatannya dari pengurus Danus lama. Baca pelan-pelan, jangan sampai ada yang terlewat. Kita butuh petunjuk. Kebakaran terjadi pukul 12 lewat. Api berasal dari dapur asrama lama. Beberapa siswa berhasil keluar. Satu penghuni perempuan tidak sempat diselamatkan. Namanya ada. Ada, tapi tintanya luntur. Aku nggak bisa baca namanya. Dia penghuni terakhir kamar 214. Kamu lanjut bacanya. Yaya, bikin kaget aja sih. Maaf, aku ngagetin ya. Kamu kenapa? Dari tadi aku lihat kamu natap asrama terus. Gedung asrama itu baru direnovasi kan, tapi kenapa rasanya kayak gedung lama yang lama banget ditinggal? Perasaan kamu aja kali. Kata panitia, renovasinya besar-besaran. Mungkin karena itu juga. Lagi pula, mungkin emang gaya arsitekturnya kayak gitu, biar kelihatan estetik mungkin. Iya, tapi lihat temboknya, catnya ngelupas di situ. Terus jendelanya kusam, kayak nggak pernah dibuka. Mana yang katanya renovasi besar-besaran? Gak yakin aku, malah kayak asrama gak keurus. Katanya sih cuma catnya aja yang baru, bangunannya tetap. Tapi ya juga sih, banyak catnya yang ngelupas. Dingin ya, padahal matahari masih ada, tapi udaranya jadi berubah gini. Iya juga ya. Biasanya jam segini masih panas. Apa mungkin mau masuk musim hujan? Kayaknya enggak deh, ini dinginnya beda. Kenapa lantai 2 kelihatan gelap terus? Lampunya mati ya? Harusnya enggak. Dari brosur katanya semua lampu LED baru. Kayak ada bayangan yang nutupin cahaya. Barusan kamu lihat? Iya, tapi mungkin aja itu orang atau petugas asrama. Kita jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Aku kok merinding ya? Asrama itu bener-bener serem. Udah jangan bikin aku tambah takut. Kita pulang aja yuk, udah sore nih. Nama? Echa Puspita. Di sebelah aku Yaya Putri. Kamu kamar 214, lantai 2. Kamar itu masih kosong ya? Isinya cukup. Cukup, maksudnya? Maksudnya kamu nggak sendirian? Oh, ramean dong. Berapa orang sekamar? Jumlahnya nggak penting. Di daftar cuma ada nama saya sama Yaya soalnya. Dengerin ya, kalau malam dan kamu dengar suara langkah koridor, Jangan dibuka pintunya. Kalau ada yang ngetuk, apalagi itu, jangan dibuka. Dia mungkin gak ngeliat kamu, tapi dia bisa ngerasain kamu. Kalau misalnya salah kamar gimana? Nggak ada yang salah kamar. Di lantai 2, kalian jangan terlalu banyak bertanya dan banyak tingkah. kok aneh sih? Udah, kamu jangan banyak tanya sama ngomong. Kayaknya mereka gak suka sama kita. Kamar 214, selamat datang di asrama. Makasih kak. Serius, ini dinginnya beda, bukan dingin sore biasa. Kamu juga ngerasain kan? Iya, kayak dinginnya nempel di kulit. Aku belum pernah ngerasa dingin kayak gini. Di puncak aja dinginnya nggak kayak gini. Mungkin AC sentralnya kebesaran. Kalau AC dinginnya rata. Ini kayak ada titik tertentu. Kenapa berhenti? Ya, rasanya kayak ada yang berdiri di belakang aku. Nggak ada siapa-siapa. Jangan bohong. Aku serius, nggak ada siapapun selain kita, nggak ada orang. Itu kamu denger kan? Iya, aku denger. Itu suara apa sih? Langkahnya berat, tapi pelan. Siapa itu? Kayak diseret, tapi kok nggak ada orang ya? Kenapa berhenti? Biasanya yang bikin suara nggak berhenti pas kita lihat.
Ya, ayo cepat ke kamar. Perasaan aku nggak enak di sini. Iya, aku juga ngerasa nggak enak. Ya, Kenapa lagi? itu kenapa ranjangnya kayak gitu? Kalau udah nggak layak dipakai, kenapa masih ada di situ? Kenapa nggak dibuang aja ya? Ini ranjang siapa? Tunggu, di daftar cuma ada nama kamu sama aku, nggak ada nama lain. Tapi kok ranjangnya lebih dari satu ya? Terus kenapa kelihatannya kayak baru dipakai? Kasurnya masih hangat, kayak bekas orang duduk di sini. Apa sebelum kita datang ada orang yang duduk ya? Jangan bercanda. Udah jelas-jelas pintunya tadi kekunci. Gak mungkin ada orang lain yang kesini kan? Aku nggak bercanda, aku serius. Kasurnya kayak habis didudukin sama orang. Ya, jangan bilang kamu yang bikin. Aku bahkan nggak nyentuh apapun. Kamu kan lihat dari tadi aku diem aja. Barusan kayak ada yang berdiri. Kita tidur aja deh, besok kita tanya senior. Kalau dia balik lagi malam ini gimana? Kita tanya besok. Kalian juga dengar napas berat nggak tiap malam? Napas dari mana? Dari ranjang kosong. Mungkin suara pipa, gedung lama kan? Kalau pipa suaranya putus-putus. Ini nafas. Kamu pernah lihat orangnya? Aku pernah lihat bekas duduk di kasurnya. Tiap pagi selalu di tempat yang sama. Terus kenapa nggak lapor senior? Senior tahu. Mereka cuma pastiin selalu ada yang isi. Ya, kamu lihat kan? Aku nggak salah lihat kan? Kita balik ke kamar sekarang. Itu kamu ya? Jangan berisik dong. Aku nggak gerak, napas aku nggak seberat itu. Itu bukan aku ya, Cak. Dia ada di mana? Apa mungkin dia ada di kamar ini? Jangan nyalain lampu. Kenapa? Kalau kita lihat, dia tahu kita sadar. Ada yang duduk. Aku bisa dengar dari kasur itu. Pejamkan mata, kita tidur lagi aja. Selagi dia nggak nyakitin kita. Aku takut. Dia bikin aku nggak bisa tidur. Kosong. Dia pergi. Ya, untuk sekarang. Tapi mungkin dia akan balik lagi. Kita tidur sekarang, besok kita cari tahu. Kita kasih tahu juga sama penjaga asrama. Bel jam segini. Bel apa? Ini masih malam kan? Bel asrama nggak pernah bunyi malam-malam. Itu sepatu. Bukan, kalau sepatu bunyinya nggak diseret. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Dia lagi ngitung kamar. Ngitung? Buat apa? Satu-satu, mungkin kamar kosong.
Ya, baunya. Jangan bergerak. Masih ada yang kosong. Jangan lihat. Yang ini udah diisi. Tahun ini catatannya dari pengurus Danus lama. Baca pelan-pelan, jangan sampai ada yang terlewat. Kita butuh petunjuk. Kebakaran terjadi pukul 12 lewat. Api berasal dari dapur asrama lama. Beberapa siswa berhasil keluar. Satu penghuni perempuan tidak sempat diselamatkan. Namanya ada. Ada, tapi tintanya luntur. Aku nggak bisa baca namanya. Dia penghuni terakhir kamar 214. Kamu lanjut bacanya. Mungkin kita punya petunjuk lain. Sejak kejadian itu, asrama sering terasa penuh meski daftar tidak berubah. Penuh, padahal nggak nambah orang. Arwahnya terikat pada bangunan, tidak tahan melihat ranjang kosong. Dia nggak nyari orang buat disakiti. Dia nggak nyari orang. Dia nyari tempat tidur. Dia cari kamarnya. Dia cuma mau kamarnya. Kalau ada ranjang kosong, Dia datang. Itu artinya kita harus bikin semua ranjang yang ada di asrama ini penuh. Entah sama barang atau manusia. iya aku mikirnya sih juga begitu. Taruh tasnya di ranjang. Jangan ada yang kosong. Semua ranjang harus penuh. Pakai bantal, seragam juga nggak apa-apa. Ini kasurnya masih cekung, tambahin jaket, tambah apapun yang kalian punya, jangan ada ranjang yang kosong. Kalau dia tahu ini bukan orang, Pokoknya harus kelihatan ada yang ngisi. Cepet woi, cepet. Dia datang lagi. Semua ranjang harus penuh. Dia berhenti, jangan ada yang bersuara. Ini berhasil kan? Untuk malam ini mungkin dia nggak akan ganggu kita. Ya Tuhan, tolong selamatkan kami. Semoga ini cepat berakhir. Dia berhenti. Aku rasa dia nggak akan ganggu kita lagi. Jangan deket-deket, kita tunggu sampai dia pergi. Setelah itu kita ambil barang-barang kita dan pergi dari asrama ini. Aku beneran gak mau tinggal di kamar ini lagi. Iya, aku juga sama. Aku nggak mau ada di kamar itu. Tapi kita harus tunggu sampai situasinya aman. Dia tidur. Bukan tidur, dia pulang. Dia cuma mau tempat, tapi yang dilakukan itu bikin semua orang jadi ketakutan. Kita jangan ganggu, takutnya dia ngamuk. Sekarang kita lapor ke guru atau kepala asrama. Perhatian, satu siswa belum ditemukan sejak pagi ini. Bukannya semua kamar sudah penuh semalam. Di kamar mana? Hah? Siapa yang hilang? Aku nggak tahu kejadian semalam. Aku pikir aman-aman aja, gak ada yang hilang. Taunya ada. Apa mungkin senior atau Tiara? Aku nggak lihat dia setelah kita ketemu di kamar mandi waktu itu. Iya juga ya.